Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu sab'u mi'atin utawi hadis kang kaping 700 watis ngatu wasalasina lan punjul 39 iku tohiru hadil azada toharakumullah. Tohiru podon nucekno sapa ya sira kabeh hadil azada ing ikilah piro-piro jasad toharakum mongko bakal nucekake ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah taala. Fa innahu mongko temen setune kelakuan iku laisa ora ono sapa abdun kawula ora ono iku ya bitu nginep sawengi-wengi sapa sing abdun tohiron ngabdun laisa ngabdun ya bitu ora ono iku tohiron suci wong kang suci illa bata kejaba sawengi-wengi sapa ya ngabdun sawengi-wengi iku mangahu bareng sartane sing abdun sapa malakun malaikat fi syi'arihi ing dalem kemule sing abdun. La yataqallabu ora molak-malik sapa sing abdun sangatan ing sak mangsa minal laili saking wengi illa qala kejaba ngucap sapa ya malaikat Allahumma ighfir li abdika ing lafaz Allahumma Allah ighfir mugi ngapurani sapa ya panjenengan ing abdika maring kawulane panjenengan fa innahu mongko temestune abduka iku batas sawengi-wengi sapa sing abdun sawengi-wengi iku tohiron wong kang suci rawu Tabrani ing Ali bin Umar. Al hadisu samu'miatin uti hadis kang kaping 70 wal arba'ina lan punjul 40 iku tuba bejo kumayangan lil mukhlisina kadene wong kang ikhlas kabeh. Ulaika utai samudayane mukhlisin iku masabihul huda dadi lenterane pituduh. Tanjali dadi katon dadi terwocongan hum saking mukhlisin opo kullu fitnatin saben-saben fitnah dzulma akang peteng opo ya fitnah rawahu Abu Nuaim an Sauban. Al hadis samu'miatin uti hadis kang kaping 700 wa itwal bangina lan punjul 41 kutuba beja kumayangan disabiki nakadene golongan kang dingin kabeh dingini ila dzillillahi ta'ala tumuju maring iub-iube Gusti Allah. Rupane alladzina wong akeh ida'u ing dalem nalikane den paringi sapa ya alladzin den paringi al-haqq ing perkara hak ya qabiluhu mongko nerima sapa ya alladzin ing hak. Wa idza su'iluhu lan ing dalem nalikane den jaluki sapa ya alladzin ing hak ya badaluhu mongko nyerahake sapa alladzin ing hak. Walladzina lan wong akeh yahkumuna kang padha ngukumi sapa ya ladzin linnasi maring menungsa ka hukmihim kaya ule ngukumi sapa ya ladzin di amfusi maring awak dheweke si alladzin rawal hakim lan Aisyah. Al-hadis sabu'amiyatun te hadis kang kaping 700 wa isnani wal arba'in lan punjul 42 iku tuba liman bata hajan. Tuba beja kumayangan. Liman kadone si wong bata kang sewengi-wengi sapa siman sewengi-wengi iku hajan nglakoni haji. Wah, angel iki. Wasbahalan sa esuk-isuk sapa si wong. Sapa isuk-isuk iku ghazian wong kang perangan. Rupane tubaliman rupane rajulun wong lanang masturun kang den tutupi sapa rajul. Dungyalin kang duweni batih ataupun karyawan ataupun anak bojo sapa si rajul.
muta'affifun kang gawe enteng sapa si rajul koni nguntur wong kang nerima bil yasiri kelawan perkara kang sithik minat dunya setitik minat dunya saking urusan dunya yadkhulu manjing sapa si rajul ngalaihim ing atase ngiyal do ikan hale wong kang mesem waya khrujulan metu sapa ya rajul minhum saking dungayal do ikan hale wong kang mesem pawalladzi mongko demi zat nafsi kang utawi jiwa raga ingsun Kanjeng Nabi iku biadi tetep ing dalam kodrat iradahe Gusti Allah innahum temen setuhune rajul hum ya rajul iku al hajuna wong kang padha haji kabeh al ghazuna tur wong kang perangan kabeh fi sabilillahi ing dalem dalane Gusti Allah azza wa jalla rawu telamingan Abi Hurairah Al-hadis sab'amiatin wa hadis kang kaping 700 wa salah satu wal arba'in alan punjul 43 iku tuba becak kumayangan liman kadone wong tawadhu ngakang andap asor sapa si wong nengdi fi ghairi mangkosotin ing dalem tanpa nyuda harga dirine wadzallalan asor ngasor sapa si man ngasorake sapa siman finafsihi ing dalam awak dheweke siman min ghairi maskanatin saking tanpa rasa miskin wa anfaqalan nginfakake sapa siman mimalin saking banda jama'ahu kang ngumpulake sapa si wong ing mal fi ghairi ma'siyatin ing dalam tanpa maksiat Akhola tolan cecampuran sapa siman ahlal fikhi nyampuri sapa si wong ahlal fikhi ing ahli fikih wal hikmati lan ahli hikmah warohimalan welas asih sapa siman ahla dzuli ing ahli ina wal maskanati lan ahli miskin tuba beja kumayangan liman kadune si wong dalat kang ngasor sapa siman pangasor opo nafsuhu awak dewene siman watobalan bagus opo kasbuhu kasabe si wong wahasunat lan bagus opo sarirotuhu rahasia batine siman wakarumat lan mulya opo alaniyatuhu penggawe ngedenge siman wa azala nganin nasi syarrahu wa azala nganin nasi syarrahu wa azala lan bedol nutupi sapa siman nganin nasi saking ando saking menungsa wa azala nyingkrih sapa si wong nganin nasi saking menungsa syarrahu ing alane si wong tuba bejaku mayangan liman kadune si wong ngamila kang lakoni sapa siman bi ilmihi kelawan ngilmune siman wa amfaqolan nginfakake sapa siman al fadla ing lelewiyane mimalihi saking bandane siman wa amsakalan ngeker ataupun nyelengi nyimpen sapa siman al fadla wa amsakalan ngeker sapa siman al fadla ing berlebihan mingkolihi saking pengucape siman rawahul Bukhari. Al-hadis sab'amiatin wa hadis kang kaping 700 wal arba'atu wal arba'in lan punjul 44 iku tuba liman tuba beja kumayangan liman kadone wong sagolahu kang utawi ketungkule siman sagolahu tuba becak kumayangan liman kadune wong sagolahu kang nungkulake iman opo aibu cacade si dheweke man nganguyu binasi ando saking cacade menungsa wa amfaqalan nafaqake sapa siman al-fadla ing turahane mimali saking bandane siman wa amsakalan ngeker sapa siman al-fadla ing lelewian mingkali saking pengucape siman
wawasingat lan jembarake iman apa as-sunnatu prilakune siman falam ya'tu lan ora lelewian ora bangetake sapa siman ngan saking sunah ilal bid'ati tumuju maring bid'ah rawahu berarti wasingathu lan ngelakoni iman ataupun jembarake iman opa sunatu tindak lampai kanjeng Nabi falam yaktu lan ora bangetake sapa siman ngan saking sunah ilal bid'ati maring bid'ah wa telami ngan Anas al hadis sab'amiatin wal khamsatu wal arba'ina tubaliman malakali sanahu wa wasingahu betau wa baka ala khoti atihi wallahu lam biswab. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hadis tentang 739 sadurunge kita itu istirahat. Jadi adanya kita aktif otak kita, sensor kita, sensor mata kita, sensor telinga kita, sensor hidung kita, sensor mulut kita, reaktifnya otak kita, produktifnya batiniah kita. Di situ itu ditakdirkan oleh Allah kalau manusia itu tidur, makan dan minum. Ya, jadi tatkala kita istirahat biar otak kita ada istirahatnya, mata kita punya hak juga, telinga, pekerjaan-pekerjaan otot batiniah kita. Tatkala tidur maka ditohiru hadil ajsad, sucikan jasad-jasad ini dari hadas, bersihkan jasad-jasad ini dengan cara berwudu. Nah ya, bukannya tidur itu membatalkan wudu. Nah, jadi wudu itu termasuk ibadah yang bersifat mutlak. Nawaitul wudu'a litabarrudil badan boleh, kanggo ngademake awak. Linaumi boleh, kanggo tidur boleh. Disilaturahimi boleh. Ita'allumil ilmi boleh. Ataupun lirikasbi boleh, megawe likasbi boleh. Ataupun apa saja itu boleh dengan berwudu, tidak harus nawayatul wudu'a li raf'il hadasil asghari sementara buat tidur. Nah kalau tidur nawayatul wudu'a li raf'il hadasil asghari, hilangnya akal sehat, tertidurnya, berhentinya reproduktifnya itu berarti membatalkan wudu. Terkenalah hadas kecil lagi, maka diniatkan dua itu boleh. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari ataupun li naumi li istirahati boleh. Li istirahati lillahi ta'ala. Kalau bingung iki sunat apa fardu ya? Sunat apa fardu ya? Kan karena wudu yang berhubungan dengan faraid, kullu ma yata'allaqu bil wajibin fa huwa wajib, kullu ma yata'allaqu bis sunnatin fa huwa sunnah, kullu ma yata'allaqu bil makruhi wal harami bil mubahi fa huwa al haram al mubah al makruh. Sesuatu yang dihubungkan dengan wajib, maka wudu itu menjadi wajib. Dihubungkan dengan sunnah, wudu itu sunnah.
Langgar kainunnya ataupun lazimnya manusia adalah tidur, berarti ya boleh di situ itu tidurnya ini adalah istirahat, boleh sunnatan lillahi ta'ala. Bahwa tidur tak wajib daripada melek njur maksiat, karena ibadah meninggalkan maksiat terpenak itu tidur. Orang delengi apa-apa, kupingnya ya orang rokna apa-apa. Jadi karena ataupun li anwaril abdan litadhiril kanggo nuceni ataupun apa kanggo ngurangi dosa, itu boleh niat ingsun wudu kanggo ngurangi dosa, niat ingsun wudu kanggo nolak sihir, niat ingsun wudu kanggo dan seterusnya boleh. Jadi wudu di sini disinggungkan sucikan badan ini sebelum kita itu berbaring di waktu malam hari. Tatkala berwudu, maka Allah mengutus malaikat, dan malaikat itu selalu mendoakan tatkala kita geser setitik, malaikat Allahumma gfir li abdika fa innahu bata tohiron illa bata mahu malakun. Ya, di sini tidak innallaha arsala malakan, melainkan illa bata kejaba sawengi-wengi sapa sing abdun sawengi-wengi iku mangahu, illa bata kejaba sawengi-wengi iku mangahu bareng sartane sing abdun sapa malakun, malaikat fi syarihi. Jadi ma'ah itu bersama ini bisa dikatakan tatkala kita wudu itu sudah bersamanya. Kalau kita karena Allah, sesuatu apapun kita itu Allah, pasti akan bercahaya. Dan cahaya itu oleh Allah wenang dijadikan apapun. Dijadikan kecerdasan otaknya, kecerdasan generasinya, dicerdaskan, dimudahkan anak turunnya, ataupun dijadikan malaikat, malaikatun, malakun, malaikat yang selalu mendoakan minta diberi kemaafan, diampuni oleh Allah. Allahumma gfir, karena malaikat itu sangat kenal kalau Allah itu ghafur. Allah itu ghafur, tiketnya maghfur, sangat kenal. Jadi Allahumma gfir, Allahumma nawir, Allahumma, terkadang Allah dirangkai dengan doa Allah pemaaf, berarti Allahumma fu anna umpamane Allahumma arhamna, karena Allah pengasih penyayang, ya. Jadi kenapa asma Allah itu menjadi akdomnya Allah, punjere Asmaul Husna Allah, ya, Allah pencipta. Dibuang alifnya menjadi lillahi, masih bermakna menjadi lillahi karena Allah. Lamnya dibuang menjadi lahu, kaduene Allah. Tinggal lam yang kedua dibuang menjadi hu, juga bermakna dia yang dalam sariratul insan, ana siruhu al insanu siri. Terus hu-nya dibuang adalah kosong yang berarti isi. Beda dengan asma Rahman. Rahman kalau rohnya dibuang menjadi hamim, tak bermakna. Contoh dengan asma Sobur, sodnya dibuang, baroknya, bak dan roknya bermakna lain. Jadi kenapa asma Allah selaku kutubnya semua asma-asma Allah yang lainnya.
Jadi kalau mengenal Allah adalah pembuka ilmu, ya cukup Allah. Allah mengenal dan mengenang. Kalau Allah itu pemberi rizki, ya Allah, Allah. Angger ya Rozzaku ya Fatah, ya Rozzaku ya Fatah, ya Roz. Diambil kutubnya juga boleh. Allah lah pengasih, Allah lah pensabar, Allah lah asyakur. Jadi Allah, 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 Allah. Allah lah penyembuh, Allah dan seterusnya. Jadi dalam lafaz ma'ahu malakun, kebersamaan, sejak kapan bersamanya itu? Sejak Bismillah, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyukmi wal falaka nganggo karum basri driji itu sudah bersama kita butuh malaikat itu dimunculkan ma'anya di situ. Tuba liman lil mukhlisina ulaika masabihil huda, musabihul huda. Nek tuba beja kumayangan, nek kalimah tuba beja itu tidak ada rumusan lah ya, tidak bisa dirumuskan lagi namanya beja, bagaimanapun itu beja karena tatkala antar itu la sukhto ba'dahu, tatkala Allah sudah ridho, tatkala Allah sudah ridho la sukhto ba'dahu, maka Allah tidak akan memurkai lagi kepada yang sudah diridhoi oleh Allah. Contoh para syuhada perang Badar, Allah ridho kepada semua sahabat di perang Badar. Bentuk ciri-ciri keridhaan Allah, para sahabat tersebut kasaf ilmunya, hatinya jembar dibandingkan masalahnya, nyegara kabeh. Sehingga bukan berarti setelah diridhoi oleh Allah maksiat akhirnya mau enggak, dengan sendirinya orang yang diridhoi oleh Allah itu ringan untuk penjalanan-penjalanan ke yang sudah diridhoi oleh Allah. Karena para sahabat ahli Badar diridhoi oleh Allah dan banyak juga para aulia ilah yang mencintai para sahabat ahli Badar diangkat oleh Allah menjadi kekasih-kekasih Allah. Atas niku tuba nek wis beja upayangan kepriye-priye janane beja walaupun to lulus SD, walaupun to lulusan itu cuma lulusan SMP, tapi dasare beja yes, bisa bain jadi miliarder, bisa saja menjadi triliuner, bisa juga menjadi orang-orang terapak di desanya seperti itu. Yaitu balil mukhlisin. Nah, beja kumayangan kanggone wong sing dianugerahi sifat ikhlas oleh Allah. Karena beliau adalah masabihul huda, lenterane hidayah. Kalau hidayah adalah urusan Allah, kalau irsyad adalah urusan Kanjeng Nabi, para mukhlisin adalah masabihul huda. Masabihul huda. Ya otomatis Kanjeng Nabi itu irsyad yus, di atasnya masabih. Terus umat Kanjeng Nabi para mukhlisin masabihnya huda. Lentera-lenterane petunjuk di jalan yang gelap pun tatkala ada masabih kita lewat pun enak, apalagi kita menikmati. Jadi kalau ada orang mukhlisin sekitarnya itu terterangi lah, terkena cahayanya si mukhlisin itu, tanjaling anhum kullu fitnatin dzulma'a. Semua ini tidak boleh akan kelihatan, tidak boleh si seseorang, sampingnya, tetangganya, orang yang dicintai, orang yang mencintai, untuk membedakan jelas yang tidak boleh itu bisa.
Tapi kan urusannya dengan tuba, beja, kumayangan. Ada yang bersifat murad, ada yang bersifat murid. Nih, yang perlu kita bahas adalah antara murid dan murad. Wah, iki hadis yang ingin jadi masobihul huda, bisa menerangi umat, berarti saya harus belajar menjadi ikhlas. Ikhlas. Hijrah kepada tidak ikhlas ke ikhlas. Sholatnya ikhlas, ibadah-ibadahnya ikhlas, 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 ikhlas. Sehingga berusaha berupaya dan menginginkan derajat mukhlisin. Ini namanya murid, orang yang berkehendak menginginkan derajat itu ada pada dirinya. Nah, sehingga ketakutan tatkala ini tidak ikhlas, dibaleni maning, wudunya tidak bagus, dibaleni maning. Seperti itu. Supaya kita itu berpindah antara menjadi murid kepada murad, wong sing dikehendaki, maka jalani belajar ikhlas, tapi setelah diberi ikhlas, merasakan rasanya ikhlas, harus berani mengatakan hadhihi min fadlillahi ta'ala, ataupun hadza min fadlillah, ini anugerah Allah. Nah, ini anugerah Allah. Upaya daya saya bukanlah saya. Saya mengupayakan, tapi tidak akan berhasil. Upaya dan daya ini adalah anugerah Allah. Jadi para nabi, para rasul, contoh Nabiullah Sulaiman, hebat jenengan ngene mate tunduk kabeh, jin setan ya tunduk kabeh, kewan be dijak ngobrol, kendaraan Anda angin, lautan, daratan, pegunungan, hasil kekayaan yang di bumi, di laut, bisa ditaklukkan semua. Jawabnya Nabi Sulaiman, anugerah Gusti Allah, Pak. Anugerah Allah. Kayak gitu. Jadi setiap para nabi ya kayak gitu mengatakan anugerah Allah. Ini anugerah Allah. Maka ditirulah oleh kita tatkala kita mengupayakan untuk mukhlisin, ikhlas, bersih dari keinginan nafsu sahwat kita. Mengupayakan yang seperti itu kok dilalah 1, 2, 3 kali rasanya ini ikhlas ya. Ya alhamdulillah min fadlillah. Ini fudulnya Allah. Bukan dari upaya daya kita kok. Kayak Niko. Ini perpindahan antara murid. Murid adalah orang yang punya kehendak, berupaya banting temenanan, wiridan ribuan, karena menginginkan itu. Tapi tatkala diberi, ternyata dan kepengin banget kelambi sing wernane banjur kita bisa beli, setelah dipakai jebule yo rasane kayak gie. Jere enak banget banjur dibeli, lidah saya ternyata ndak doyan dengan makanan yang katanya. Nah ini tatkala al-murad, wong sing den kehendaki, kita mengupayakan dan di akhirnya kita berani mengatakan ini anugerah Allah. Kita kerja dapat banyak, dapat sedikit, jangan mengatakan inilah upaya kesemangatan saya. Ini anugerah Allah. Jadi makomnya menjadi makom tajrid, dudu makom tasrif ataupun makom kasab. Apa ikhlas bisa dikasab? Tidak bisa, anugerah Allah. Makanya tatkala dikasih ikhlas, dari belajar, kenapa harus belajar?
Ya, memang wajib belajar untuk ke situ, terus diparingi anugerah ikhlas. Jangan menjadi makom kasab, jadilah makom tajrid. Tajrid itu makom simis datang sendiri. Walaupun dengan usaha keras, tapi harus di akhirnya kita mengatakan ini anugerah Allah. Ini anugerah Allah. Inilah tajrid, bukan kekasab. Tapi kalau mengatakan usaha upaya saya, sampai kapanpun makomnya itu makom kasab. Nek makom kasab, yo wingi wis din pangan yo entek kudu golek malih. Mongko ikhlas akan berkembang kepada khusyuk, ridho, tawakal, yakin, ta'rif, kepada tahqiq, kepada yang kasaf-kasaf yang berikutnya. Ya. Jadi walaupun toh Rasulullah dengan pengendikannya tuba lil mukhlisin ulaika masabihul huda, dan di hadis berikutnya tuba lis sabiqin ila dzilillah, terus tuba liman bata hajan wasba ghazian. Ini langsung ke 42 saja. Beja kumayangan kanggone wong sing di waktu malamnya haji, di waktu paginya berperang meluhurkan agama Allah. Nah, ini kan kayak halusinasi. Kayak halusinasi temen bengi haji ngawane ghazin wong sing perang. Wong sing perang. Si sapa wong sing kaya gue beja kumayang temen siji ngene iku rajulun masturun du ayalin muta'affifu qani'u bil yasiri minad dunya yadkhulu alaihim dhahikan. Wong lanang mewakili keseluruhan, karena wong lanang itu lebih kamil dibandingkan mewakili perempuan. Jadi wong lanang yang menyembunyikan diri kepada batih-batih, lamun tuh punya istri, punya anak, punya karyawan, punya orang yang memang wajib disakati. Nah ya, Iyal adalah orang yang menjadi tanggungan kita tatkala Idul Fitri, kita yang menzakati orang itu. Contohnya sama, ya anak bojo itu kan wajib kita yang mengeluarkan zakat fitrahnya. Terus ayal kayak ini karyawan, ya budak. Kalau dulu itu budak, diperbudakan, berarti yang budak yang wajib mengeluarkan zakat fitrahnya ya si sayyidnya. Terus kalau sekarang yang adalah karyawan, yuk karyawan ya yang kita yang mengeluarkan zakatnya. Nah, berarti kepada orang-orang yang memang kewajiban kita mengeluarkan zakat fitrahnya. Zakat fitrahnya di situ itu dengan wajah sing sumeh kepada ayalnya, kepada anak istrinya, kepada karyawan-karyawannya, itu harus menyembunyikan yang tidak harus karyawan itu tahu. Umpamanya hutangnya akeh, karyawan tidak perlu tahu. Contohnya masturun du'iyal muta'affifun, karyawan tidak perlu tahu dengan mumetesi bose contohnya, lalu menerima dengan sedikit urusan duniawi, keluar masuk dengan dunia, tetap senyum ataupun lebih akrab lah. Jadi kita akrab dengan ayal kita, batih kita, akrab dan lebih bisa menyembunyikan beban pribadi kita.
itu sudah di waktu malam kita sudah dikatakan haji, dan di pagi harinya kita itu seorang ghazin. Yakhruju minhum dhahikan, keluar masuk kepada iyal dengan sumeh ataupun wajah yang ceria. Maka Rasulullah diteruskan, wawalladzi nafsi biyadih, demi zat siapa? Zat yang persifatan wujud, kita mbaka mukhalafatul lil hawadisi qiyamu binafsi ila akhirih. Demi zat nafsi biadi, jiwa ragane nyong terletak dalam kodrat irodae Gusti Allah. Nah ya, terletak dalam kodrat irodae Gusti Allah. Allah kuasa, Allah kehendak. Kehendak Allah diiringi dengan kekuasaan Allah. Jadi irodah Allah bersamaan, lalu diiringi bersamaan dengan kodrat Allah. Jiwa raganya Rasulullah, zahirun wa batinannya Rasulullah, dalam kodrat irodai Gusti Allah. Diperlihatkan sampai lauhul mahfuz, diperlihatkan sampai alam ngaras, diperlihatkan sampai alam kursi, diperlihatkan dalam alam kolam, pulpen, pencatatan amal, pencatatan para sahabat, pencatatan para umat, pencatatan para imam, pencatatan umat akhir zaman, diperlihatkan oleh Allah karena dikodrat irodai Gusti Allah. Jadi bukan bisa, enggak. Allah berkehendak, Rasulullah bisa semuanya. Dan Rasulullah ini kehendak Allah. Ini kehendak Allah. Sehingga tatkala Mi'raj, ya iradah Allah. Iradah Allah. Bukti nanti ya kodrate Gusti Allah. Niki kan berarti tuba ini sehubungan dengan seperti Rasulullah itu tidak mengatakan wawalladzi inni Rasulullah, ya kan? Demi zat saya utusan Allah, diutus untuk menyampaikan yang indah. Saya menyampaikan kayak gini karena iradah dan kodrat Allah. Contoh, Mi'raj, iradah serta kehendak Allah, kehendak dan kuasa Allah. Jadi penyampaian yang sebenar, penyampaian menyembunyikan perasaan kita di hadapan patih-patih kita. Nial itu meliputi istri, anak, ya, istri, anak, dan orang yang wajib kita keluarkan zakatnya, disakati, wong sing wajib disakati oleh kita. Itu namanya ayal, menyembunyikan problem kita, terus sumeh. Itu di waktu malam berhaji, dan di waktu paginya itu ghazin. Ya, jadi apapun yang dikatakan oleh Rasulullah, yang dilakukan oleh Rasulullah, yang diinikan oleh Rasulullah adalah sudah irodah serta kodratnya Allah. Jadi, umpamanya ketemu Rasulullah, bersalaman dengan Rasulullah, berarti dah kehendak Allah. Mulane belajarlah dari antara murid ke murid. Murid artinya muridun, muridun wong isim panggil dari muridun, wong sing karep, nek karep berarti biasanya ngedreng. Aku ndek karep ya kudu mengkudukan diri. Jeglong-jeglong aja dilakoni sebabin duwe arep. Duwe karep, duwe arep, duwe sing diarep-arep. Tapi enggak muradun. Al muradun
wong kang den. Nah, wong kang den karepake. Contone kados niku. Rasulullah lho mung dikudrataken dirodaken Gusti Allah. Rasulullah itu wong sing den karepake nang Kanjeng nang Gusti Allah. Umpamane kowe wiridan surat Al-Qadar inna anzalnahu fi lailatul qadar ping pira ping 1000 ngono ben ngapa nek kepengin ketemu Kanjeng Nabi nek kepingin ketemu karo Kanjeng Nabi nah ya dijalani tapi kepinginannya ini harus dirubah jadi ben dadi murad aja dadi murid terus dadi murid wong kang den karepake tatkala kepanggih kali Rasulullah yang tadinya sunah tetap sunah tapi ngerengge karep dilalo keijabahan arep-arepane penyuwunane karo Gusti Allah tajab kerawuan Rasulullah yang tadinya sunnah menjadi pribadi wajib itu kan jadi berat kan sing tadinya sunnah jadi pribadi wajib anakalane rawuh Rasulullah njur ngajaraken Bismillahirrahmanirrahim secara bismillah Rasulullah nek wong teng mriku dereng dikarepaken nang Gusti Allah apik ya tetep nun sewu Kanjeng Nabi kula sampun bisa lha yo cilaka wong diwarai bismillah nang Rasulullah kok jawabe kula pun saged ya malah bahaya hanya segitu titik bisamu kuwi semono titik sehingga kata bisa di depan Rasulullah itu bahaya jadi tatkala cuman diajari alif tapi dari Rasulullah itu enak jadi Rasulullah al-murad bukan al-murid boleh ditiru boleh sangat ditiru itu boleh sangat boleh ditiru dari kemuradane Rasulullah tu baliman tawadhu'a fi ghairi manqasin wa dzalla fi nafsihi min ghairi maskanah ila akhirih. Terus wa khalata tuba wa anfaqu mimmal jama'i fi ghairi ma'siyatin wa khalata ahlal fiqhi wal hikmah. Beja kumayangan kanggone wong sing tawaduk tidak merendahkan martabatnya tawaduk tapi tidak menyebabkan martabatnya rendah terus rendah diri jadi rendah hati tidak menyebabkan tawaduk adalah rendah hati tidak menyebabkan rendah martabat rendah diri tidak menyebabkan ina dalam kemiskinan rendah diri tidak menyebabkan maskana, tidak menyebabkan butuh. Kita merendahkan diri karena ada butuh. Itu bukanlah orang yang beruntung. Jadi wadzalla fi nafsihi min ghairi maskanah. Merendahkan diri tanpa menjadi kebutuhan, menjadi watak butuh. Lain kan rendah diri bukan karena butuh dikatakan orang baik, orang rendah hati, rendah diri padahal tawaduk rendah hati tidak menyebabkan martabatnya itu rendah kayak gitu. Jadi ada tawaduk pada tempatnya, rendah diri pun ada pada tempatnya. Jadi kalau rendah diri di hadapan orang sombong ya akhirnya jadi kebutuhan ataupun rendah diri karena punya tujuan supaya si bos itu ke kita apa ya bukan malah tuba melainkan hilanglah iman kita setengah menafkahkan hartanya yang sudah dikumpulkan tanpa di jalannya maksiat akhalata alal fikih wal hikmah secampurane karo wong ahli fikih dan ahli hikmah
Nah, hikmah terkadang hikmah itu sulit dibedakan ya. Karena hikmah adalah unsur-unsur untuk menata kepada ketasawufan. Jadi, ketasawufan bukan hikmah. Yang diketahui hikmah adalah mengenal ini untuk pengobatan, mengenal gaib untuk ini. Itu tidak itu. Jadi, al-hikmah itu adalah al-ilmun nafi', kalamun nafi'. Kalam nafi' itu mutiara hati yang keluar terus nafi', bermanfaat, dipakai, didengarkan, dirasakan, menyentuh, itu namanya kalam nafi'. Itu hikmah. Jadi al-hikmah bukanlah yang sering kita kenal adalah untuk ini dan seterusnya. Tapi hikmah adalah kejernihan hati, terus kalamnya adalah menyentuh kemanfaatan pribadi dan menyentuh kepada kemanfaatan ke yang lainnya. Warahimah ala dzulli wal maskanah tuba liman dalat nafsahu wa toba kasbu wa hasunat syariratuhu. Wa toba kasbu bagus, perekonomiannya kasabi api, wa hasunat syariratuhu, bagus sarirone. Sarirotuhu iku iki sir asror sarirotun. Sarirotun adalah telenging ati. Telenging ati, bahasa Jawane selirane. Cara bahasa Jawane itu diucap selirane sampean iki iku sangat dalam. Karena sarirotun telenging ati dibawa dari asror. Asror, sir, sir, terus asror. Ataupun sarirotun adalah sudah menyentuh kepada sirullah. Wahasunat sarirotu, selirane itu telenging ati sudah menyentuh kepada rahasia pribadi Allah dengan diri kita masing-masing. Wa karumat alaniyatu wa azzala anil nasi syarahu tuba liman amila bi'ilmihi wa anfaqa fadla min malihi wa amsakal fadla min qawli. Becak kumayangan kanggone wong sing menginfakkan harta yang sudah memang cukup, dan becak kumayangan kanggone wong yang bisa menjaga ucapannya dari berlebihan. Rawahul Bukhari. Tuba liman saholahu aibuhu wallahu a'lam bishawab. Insyaallah dipun paringi kepahaman nggih. Jadi inti dari semua ini karena tuba nek bejak kumayangan memang bukan urusan kita. Lulusan SD ternyata jadi wong kayak ya karena bejak kayak gitu saja. Lah, bisa ndak bejak itu diraih? Ya bisa. Nah, katanya ndak ada rumusnya. Ya dirumusi. Kita melakukan sesuatu tapi kembalikan adalah fadl Allah. Ini fadl Allah. Ini fadl Allah, walaupun untuk keseleka yang apa, di sore hari kita hanya dapat uang 50.000, kita harus berani mengatakan hadza min fadlillah. Ini anugerah Allah. Ini karena maculku nih gue. Ini kuliahku, skill yang ataupun kecerdasan yang selama ini saya geluti dan seterusnya itu tidak. Ini nanti menjadi tuba liman tola umruhu wa hasuna amaluhu wa amsakal fadla min qawlih dan seterusnya. Beja kumayangan. Tatkala di situ itu dari al-murid berpindah kepada al-murad, makomnya bukan menjadi makom kasab, melainkan menjadi makom tajrid. Setelah menjadi makom tajrid akan mengenal tentang makom fana filah baqa billah. Al-Fatihah.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.